Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rifda Aziza, mahasiswa Psikologi UIN Raden Fatah Palembang dengan NIM 1930901133. Video kali ini merupakan tugas akhir semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Uyun MSI. Oke, langsung saja kita ke videonya. Enjoy! Materi pertama yaitu pengantar psikologi pendidikan. Di negara-negara berkembang ataupun negara-negara maju, pendidikan menjadi perhatian penting bagi masyarakat. Kesadaran akan pentingnya pendidikan tercermin dari perilaku masyarakat yang mencarikan sekolah atau universitas bermutu bagi anaknya. Lembaga pendidikan mulai banyak bermunculan, mulai dari pendidikan prasekolah sampai pada universitas, bahkan lembaga-lembaga non-formal seperti kursus ataupun lembaga pelatihan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dari ilmu pengetahuan, maka perubahan-perubahan pesat pun terjadi dalam bidang pendidikan. Kurikulum yang sering direvisi bertujuan agar pendidikan mengalami perubahan perumusan, metode yang mengajar mengalami perubahan, serta fasilitas dan sumber belajar mengalami penambahan. Semua ini merupakan usaha untuk meningkatkan mutu dan layanan pendidikan. Semua orang yang terlibat di dalam proses pendidikan perlu mengarahkan perhatian kepada sifat dan hakikat peserta didik, sehingga pelayanan pengajaran menghasilkan pribadi-pribadi yang berkembang secara wajar dan efektif. Dalam hal ini, penerapan psikologi, terutama psikologi belajar, memerlukan pemikiran yang mendalam agar pelayanan dan perlakuan terhadap peserta didik sesuai dengan sifat dan hakikatnya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu bimbingan dan konseling di sekolah lanjutan. Pentingnya bimbingan konseling di sekolah lanjutan. Banyak pelayanan bimbingan masih ditujukan sebagai bantuan remedial terhadap kegagalan prestasi belajar, hambatan dalam pergaulan, permasalahan dalam keluarga, atau keluhan guru dan kepala sekolah mengenai disiplin siswa. Akhir-akhir ini, bimbingan juga menyangkut penjaringan anak-anak berbakat. Penyaluran siswa ke sekolah yang sesuai dengan kemampuan dan minat dalam memilih antara sekolah umum dan sekolah kejuruan, serta penempatan anak didik pada program-program pendidikan. Jika penyaluran itu tepat, maka dapat mengurangi kasus-kasus yang membutuhkan remedial. Selanjutnya, permasalahan siswa sekolah lanjutan. Dalam psikologi perkembangan telah banyak diuraikan mengenai tugas perkembangan tiap tahap. Menurut Robert H. Vigors dalam bukunya Human Educational and Development yang dikutip oleh berbagai buku psikologi remaja, terdapat 10 tugas perkembangan yang harus diselesaikan oleh seorang remaja. Pertama, mencapai hubungan yang lebih dewasa dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita. Kedua, mencapai peran jenis sebagai wanita dan pria. Tiga, menerima keadaan jasmaninya dan menggunakan jasmaninya secara efektif. Keempat, mencapai kemandirian secara emosional dan ketergantungan kepada orang tua atau orang dewasa. Kelima, mencapai keyakinan akan dapat mandiri secara ekonomi pada masa mendatang. Keenam, memilih dan mempersiapkan diri untuk menjalankan suatu pekerjaan. Ketujuh, mempersiapkan diri untuk perkawinan dan berkeluarga. Kedelapan, mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual yang diperlukan sebagai warga masyarakat. Kesembilan, menginginkan dan melakukan tindakan-tindakan yang secara sosial bertanggung jawab. Dan kesepuluh, memilih seperangkat sistem tata nilai dan tata krama yang menuntun tindak tanduknya. Selanjutnya, tujuan bimbingan konseling di sekolah lanjutan. Tujuan bimbingan konseling di sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP ialah untuk mengatasi beberapa permasalahan, seperti pertama, mengatasi kesulitan dalam memahami diri sendiri. Kedua, mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya yang meliputi lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan kehidupan masyarakat yang lebih luas. Tiga, mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasikan dan memecahkan masalah yang dihadapi. Keempat, mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan minat serta bakat dalam bidang pendidikan dan kemungkinan secara tepat. Sedangkan tujuan bimbingan konseling di sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA ialah
Pertama, mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri yang berkaitan dengan pengetahuan yang dicapai bagi kelanjutan studi, keterampilan yang dicapai bagi jabatan pekerjaan, dan sikap yang dimiliki bagi komunikasi dalam hubungan sosial. Kedua, mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi ciri-ciri dan tuntutan sekolah, kini dan prospek mendatang. Ketiga, mengatasi kesulitan dalam menguasai pengetahuan tuntutan sekolah. Keempat, mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi ciri-ciri dan tuntutan berbagai jenis karir dan lapangan kerja, kini dan prospek mendatang. Kelima, mengatasi kesulitan dalam menguasai keterampilan-keterampilan tertentu yang dituntut suatu jenis karir dan lapangan kerja. Keenam, mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi ciri-ciri dan tuntutan lingkungan sosial seperti orang tua, calon pasangan hidup, masyarakat sekolah, serta masyarakat luas, kini dan prospek mendatang. Ketujuh, mengatasi kesulitan dalam menguasai sikap hormat dan penghargaan yang diharapkan lingkungan sosial tertentu. Dan kedelapan, mengatasi kesulitan dalam membuat keputusan arah pilihan kelompok mata pelajaran bagi kemungkinan kelanjutan studi atau kemungkinan karir dan jabatan pekerjaan, serta arah pilihan bagi kemungkinan calon pasangan hidup, mengadakan penyesuaian dengan orang tua, masyarakat, dan masyarakat luas. Selanjutnya, tugas-tugas yang berkaitan dengan pelayanan. Ada 10 tugas yang harus dikelola oleh staf bimbingan dan konseling. Pertama, tugas manajemen. Kedua, mengumpulkan data. Tiga, konseling. Keempat, perencanaan pendidikan dan pekerjaan. Kelima, memberi penunjukan atau rujukan. Keenam, penempatan atau penjurusan. Ketujuh, bantuan pada orang tua. Kedelapan, konseling untuk guru dan tenaga administrasi. Kesembilan, penelitian, dan kesepuluh, hubungan dengan masyarakat. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.